Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Oke, kita masuk pada pembahasan yang baru ya, kitab pembahasan adab yang baru. Kitabu Adabil Kasbi wal Ma'ashi, membahas tentang bagaimana adab kita di dalam melakukan pekerjaan, profesi, wal ma'ashi, dan menjalani kehidupan ini. Adabul kasbi wal ma'ashi. Jadi dalam kehidupan kita ini ada namanya kasab. Kasab itu usaha, kasbun itu bekerja, usaha. Ya. Al-ma'ash itu artinya kehidupan. Ya. Jadi ada hal yang bersifat amaliyah, yang bersifat ibadah syar'iyah, ada perbuatan atau amal perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan perintah agama. Itu namanya ibadah. Itu ya. Ada perbuatan yang kita lakukan berdasarkan pilihan kita yang bersifat ikhtiyariyah, yang ini disebut dengan kasab, usaha atau muamalah ya, muamalah. Nah, sesungguhnya syariat yang menyangkut tentang ibadah itu adalah memberikan pondasi, landasan untuk bangunan yang berkaitan dengan syariat muamalah. Muamalah itu. Jadi syariat atau ketentuan yang menyangkut bagaimana kita harus membangun diri kita dalam hubungan kita kepada Allah itu sesungguhnya adalah bagian dari sebuah sistem syariat untuk membangun kepribadian, membangun karakter kita, membangun perilaku, mindset, cara berpikir kita dalam kaitan hubungan kita kepada sesama makhluk ini, kepada sesama alam, sesama manusia, yang disebut dengan hubungan muamalah atau kasab tadi. Sehingga sekali lagi tidak bisa terlepaskan itu keduanya ya. Kita ingin membangun menungso ini, memperbaiki manusia dalam kaitan dengan hubungan muamalah atau hubungan sosial, hubungan kerja, hubungan kita dalam kehidupan dengan lingkungan, ini tidak bisa terlepas dari bangunan hubungan kita dengan Allah itu, dengan Gusti Allah. Kalau mungkin orang bertanya gitu ya, kan ada orang yang tidak beragama, tapi dia kenapa perilaku sosialnya baik? Ya, baik itu tentu ukurannya tetap ukuran akal, ukuran menungso, bukan ukuran agama. Ya. Baik yang tidak substantif, baik yang tidak utuh lah gampangannya gitu ya. Tetap ada sisi yang secara agama maupun secara sosial nanti akhirnya kita temukan yang tidak baik gitu ya. Ya. Karena kalau melakukan kebaikan berdasarkan logika, berdasarkan pertimbangan akal yang menungso tok ya, tanpa pertimbangan agama, itu pasti rumusannya atau pedomannya adalah pedoman hukum sosial. Pasti berdasarkan apa? Hukum sosial. Karena yang kita jangkau kan di situ. Hukum sosial. Hukum sosial itu ya kita baik ini karena ini, gitu ya. Ada karenanya, gitu ya. Pasti ada alasan logikanya. Padahal untuk kebaikan itu tidak semuanya ada logika. Zakat itu kan tidak ada logikanya, tapi itu kan konteksnya sosial juga ya. Orang sedekah dalam arti orang ada banyak hal ya, gitu ya. Ada satu sisi memang ada nyambungnya, tapi tidak semua hukum sosial itu bisa menjangkau terhadap aspek yang berkaitan dengan kehidupan secara menyeluruh gitu ya. Contoh tentang aurat saja lah ya.
Tentang berbicara aurat pakaian gitu ya. Kalau hukum sosial itu kan yang disalahkan itu yang melihat gitu ya. Yo kita tuh harus kuat itu. Udah. Artinya pakaian apapun itu dianggap merupakan sesuatu pilihan. Ya, budaya kan begitu ya, budaya. Tapi ini agama kan tidak. Tidak bisa kalau Anda melihatnya dari aspek budaya, karena aurat itu ada aspek yang bersifat di luar logika sosial itu. Jangan semuanya kembali kepada kesepakatan, kepada budaya, kepada pilihan, ya. Karena tetap akan punya resiko. Jadi tetap dua-duanya. Orang yang punya potensi melakukan tindakan tidak baik karena persoalan pakaian yang tidak benar, itu juga kudu ditoto karakternya. Tapi sisi lain, bagi yang punya aurat itu juga harus bisa menjaga terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan atau memancing munculnya keburukan. Ya kalau dalam ada tertentu kan urusan pakaian itu namanya menutup aurat itu kan pilihan gitu kan. Orang mau menutup aurat bagi perempuan terutama ya, itu kan urusan kebebasan ya, urusan pilihan, urusan budaya. Itu hukum logika sosial maksud saya. Jadi sekali lagi, membangun kepribadian itu tidak cukup dengan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan sosial. Hukum negara itu tidak cukup. Karena ada sekian aspek hukum, ketentuan yang kita tidak bisa menjangkau secara akal kita. Dan di situ dibutuhkan namanya syariat hukum agama itu. Oke ya, itu kita sepakati dulu. Tapi yang harus kita yakini dalam hal yang terkait dengan hukum agama dengan hukum sosial, apakah mungkin terjadi satu kontradiksi? Tidak mungkin gitu loh ya. Tidak mungkin. Bertentangan dengan jiwa yang normal, namanya aklun salim. Lalu qalbun salim. Kalau orang punya logika yang benar, yang waras, ya salimun itu yang selamat, yang benar, lalu punya qalbun salim, punya jiwa yang benar, itu tidak mungkin terjadi kontradiksi antara yang namanya aturan agama dengan logika atau hukum sosial. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kalau terjadi ya, yang mengatakan kontradiksi itu karena hati ini orang benar gitu. Hatinya tidak salim, akalnya tidak salim, ya, menurut ukuran agama. Oke ya. Oke, kita sekarang masuk pada ini. Jadi kenapa ada adabul kasbi wal ma'ash? Perlu diatur etika yang menyangkut tentang kita membangun hubungan sosial maupun hubungan dalam kerja ini. Fadlul kasbi sekarang dimulai dari keutamaan orang kerja. Wal hassi lan memberikan dorongan. Al-khasi itu memberikan dorongan, wal khasilan memberikan dorongan alaihi ingatasi kasbun, wal khasilan memberikan dorongan alaihi ingatasi kasbun, alaihi ingatasi kasbun. Amma minal kitab, adapun dari Al-Quran, keutamaan yang berkaitan dengan usaha. Ja'alnan nahara ma'asya. Kata Allah, wa qauluhu ta'ala, maka dawi Allah ta'ala, faja'alna, maka menjadikan sapa kita an-nahara ing siang ma'asyan khalih menjadi tempat, ma'asyan khalih menjadi panggonan, menjadi tempatnya ma'ash.
Ma'asyan menjadi tempat untuk mencari kehidupan. Aisyun, ma'isyah itu artinya kehidupan ya. Nyambut gawe. Ma'isyahnya apa? Nyambut gawe ini apa gitu ya. Bahasa agamanya ma'isyah. Allah telah menyediakan an-nahara ma'asya. Kalau malam hari itu tempatnya untuk istirahat. Itas wa ja'alna laila sakanan. Ja'alna nahara ma'asya. Jadi ternyata waktu itu ada plotting ya, ada plotting, ada fungsi. Kalau terjadi kondisi yang molak-malik itu ya tentu akan ada resiko ya. Waya istirahat malam hari, waya untuk istirahat dia kerja ya tentu akan punya efek, akan punya akibat yang bersifat fisik terutama. Hadzakara maka menyebutkan hu ing ma'ash sapa Allah fi ma'radil imtinani ing dalam ma'rad, ing dalam posisi memberikan ujian. Fi ma'radil imtinani ing dalam ma'rad itu ing dalam posisi, ing dalam kondisi imtinan, bahwa al-ma'ash itu adalah bentuk dari sebuah tazkis itu ujian tadi. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, aja'alna lan menjadikan sapa Allah, aja'alna lan menjadikan sapa Allah lakum kanggo sira kabeh fiha ing dalem nahar, fiha ing dalem siang tadi ini, ma'aisha ing piro-piro kehidupan, ma'aisha ing piro-piro kehidupan. Tapi qalilan ma sedikit sekali. Jadi ada lafadz ma di belakangnya, itu menunjukkan makna sedikit. Qalilan ma sedikit banget, tashkuruna gelem bersyukur sapa sira kabeh. Qalilan ma tashkurun, sedikit banget, tashkuruna gelem bersyukur sapa sira kabeh. Faja'alaha rabbuka ni'matan. Faja'ala maka menjadikan sapa Allah ing ma'aish. Faja'ala maka menjadikan ing ma'aish sapa rabbuka pangeran sira, menjadikan ni'matan ing sebagai nikmat. Wa talabalan nuprih. Wa talabalan nuprilan golek sapa Allah memerintahkan talaba itu ya. Wa talabalan nuprilan memerintahkan sapa rabbuka asyukra ing syukur alaiha ing atase ma'aish. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fantashiru maka padha menyebar, fantashiru maka padha menyebar sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fantashiru maka padha menyebar sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi. Fantashiru maka padha menyebar sapa sira kabeh, intishar artinya di sini menyebar. Fil ardi ing dalam bumi, wabtagu lan padha mencari kamu semua, padha golek sapa sira kabeh min fadlillahi saking fadl. Fadl itu keutamaane Gusti Allah. Min fadlillahi saking keutamaane Gusti Allah. Wabtagulan padha golek sapa sira kabeh min fadlillahi saking keutamaane Gusti Allah. Itu ayat-ayat yang berkaitan dengan kasbun tadi ini ya. Oke, ini saya berikan pemahaman dulu, pengertiannya. Jadi posisi mencari maisha itu adalah imtinan. Imtinan itu bagian dari cara Allah memberikan tazkis ya, memberikan bentuk ujian, uji ya. Jadi dengan adanya posisi kita diberikan kewenangan atau usaha untuk melakukan usaha oleh Gusti Allah ini, sebenarnya itu posisinya adalah imtinan, fi ma'radil imtinan. Jadi Allah sudah menyediakan terhadap segala hal yang menyangkut tentang terpenuhnya kebutuhan manusia ini. Maka posisinya
perintahnya itu bukan kita menciptakan, tapi kita mencari. Wabtahu, fantashiru, gitu loh ya. Kalau mencari itu kira-kira barangnya sono apa ora? Sudah tersedia apa enggak? Sudah kan? Kalau Anda disuruh menciptakan barangnya belum ada kan? Gaweyo gitu. Gaweyo berarti kan drungono lagi gawe kan. Kalau Anda disuruh untuk menyebar fantasyiru, kamu ibarat burung gitu, disuruh intishar itu menyebar diri, golek rezeki yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah itu. Sehingga urusan rezeki itu mestinya tidak fokus dalam satu titik, logikanya ya. Rezeki itu ada di mana-mana, karena Allah kalimatnya fantasyiru, menyebarlah kamu. Jadi tidak hanya menjadi karyawan, tidak hanya menjadi pegawai, tidak hanya menjadi guru, mamanya, tidak hanya menjadi petani, tapi fantasyiru fil ardi. Ada banyak pilihan yang disiapkan oleh Allah untuk kita ini golek rezeki, itu intishar fil ardi itu. Menyebarlah kambangannya gitu ya, menyebar gitu tadi. Dan lalu Allah menyebutkan qalilan ma tashkurun wa ja'alakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Kalau Anda sudah diberikan fasilitas oleh Allah, diberikan apa tadi ini, segala hal yang dibutuhkan itu disiapi, kamu tinggal nyari, itu sesungguhnya Allah memberikan ujian supaya kamu mau bersyukur gitu. Supaya kamu mau apa? Bersyukur tadi ini. Qalilan ma tashkurun. Wa bataghu min fadlillah, dan rezeki itu adalah fadl. Fadl itu bersifat prerogatif ya. Fadl itu pemberian yang menjadi hak penuhnya Gusti Allah. Untuk ngekei piro kuwi, kapan piro, di mana, itu fadl. Ya. Apa fadl itu? Pemberian yang menjadi milik mutlak siapa? Gusti Allah yang berhak memberikan sesuatu kepada hambanya. Nah, hak Gusti Allah itu adalah bersifat prerogatif. Apa namanya? Prerogatif. Prerogatif. Oke, silahkan tanya biar supaya nyambung ini. Senin-Senin itu selalu untuk adem. Mari libur pikirannya adem. Silakan. Iya, udah. Ayo, nih kan. Dari tanggal yang poin tunggal memberikan dorongan terhadap kasbun. Itu apa ya? Kasbun itu usaha, kerja. Kasb itu usaha, kerja. Nah, itu hampir sepadan dengan ikhtiar. Ikhtiar itu upaya, usaha, bentuknya bisa dalam bentuk kasb. Kalau bahasa Arab aslinya kasab itu ya nyambut gawe. Kasebmu apa, usahamu apa, kerja ya kalau istilah kita kerja. Tapi kasb itu ya semua bentuk usaha itu bahasa Arabnya namanya kasb. Nah kalau ma'isyah itu bentuk penguripan, sesuatu yang menjadikan kita bisa hidup ya, bisa terfasilitasi, itu namanya ma'isyah. Bisa berupa rezeki dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk makanan, bisa dalam bentuk kesehatan, itu ma'isyah ya. Ma'isyah dengan kasab ini kan satu paket lah gitu ya. Ikhtiar itu satu paket dalam kehidupan kita gitu ya. Dalam kehidupan, dalam hak yang dimiliki orang. Tapi lalu kasab ini dalam teori Imam Syafi'i itu dipakai sebagai teori dalam bidang akidah itu. Tapi ya mirip-mirip sih. Manusia ini punya namanya kasab, punya hak untuk melakukan usaha. Sehingga berbeda dengan Jabariyah. Kalau Jabariyah itu menutup potensi manusia punya kemampuan. Semuanya harus didikte berdasarkan kehendak Allah. Kita tidak punya kemampuan apa-apa. Itu
lawannya teori kasab yang disebut dengan Jabariyah, itu majbur. Majbur itu manusia ini dipaksakan. Orang duwe pilihan, itu majbur ya. Nah, kalau kasab itu dia punya pilihan, ikhtiar tadi itu. Ikhtiar itu artinya bisa memilih. Ya, bisa usaha itu. Ya, itu pengertiannya. Silakan. Aduh. Silakan. Ya. Aduh. Kan kita terkait takdir Ya. ada kan yang berkurang kalau ada yang bisa dirubah dan yang bisa itu batasnya di mana Pak? Yang Ya, bisa diubah dan tidak bisa diubah setelah berusaha. Sebenarnya itu wilayahnya pada Allah ya. Kita tidak diberikan kemampuan untuk melihat mana yang mubrom, mana yang mu'allaq gitu ya. Apa? Mana yang mubrom, mana yang mu'allaq. Jadi dalam memang qada qadar itu ada namanya mubrom. Mubrom itu yang sudah paten gitu ya. Lalu ada yang mu'allaq itu masih bisa dirubah, digantungkan pada usaha kita. Jadi kalau saya melihatnya, pengertian mubrom dan mu'allaq itu ketika sesuatu sudah dipastikan oleh Allah terjadi, itu mubrom. Tapi ketika belum terjadi, maka potensinya tetap bisa mubrom, bisa mu'allaq. Nah, itu yang paling pas ya. Ketika orang berbicara tentang takdir kematian, kalau sudah meninggal, berarti itu sudah mubrom, sudah finish. Mubrom itu finish ya, sudah final. Berarti memang Allah menentukan umurnya DE sudah tahun, umurnya dia 70 tahun, umurnya dia 80 tahun, umurnya dia 40 tahun. Ketika sudah ketemu pada titik akhir dari sebuah jatah dalam kehidupan ya, dalam sebuah jatah yang kita tidak bisa memilih lagi, itu berarti sudah mubrom. Yang melihat itu kita, orang yang di luar diri kita gitu ya. Ya, karena sudah tidak bisa dirubah kan, tidak bisa hidup lagi, tidak bisa ini, Allah tidak. Tapi sepanjang itu masih belum terjadi, masih potensi mu'allaq. Sehingga kalau saya, untuk membedakan mubrom dan mu'allaq yang mana, itu bukan wilayah kita. Yang bisa kita lakukan untuk menentukan apakah takdir ini sudah paten, tidak dirubah, apakah takdir ini bisa berubah adalah setelah segala sesuatunya yang menyangkut tentang kehidupan itu berakhir pada finish. Orang kawin ketemu jodoh saja itu bisa saja berubah kok. Maka ada perceraian. Paham ya? Jodoh hari ini itu final. Tapi mungkinkah dia bergeser? Mungkin, karena mu'allaq. Masih ada ruang. Kalau dilogikakan kan begitu ya. Oh, pancen kodokmu, kodarmu, kepastianmu, kamu kerjanya sebagai pegawai negeri. Ya pegawai negeri itu kan hari ini. Tapi kan tetap belum final. Ketika masih ada waktu untuk menjalani kehidupan, maka sesungguhnya segala kodok kodar itu bisa bersifat mu'allaq. Bisa bersifat apa? Mu'allaq itu. Mu'allaq itu masih ada kemungkinan dia bergeser. Karena maka Allah menyebutkan dalam Quran itu, yusabbitullahu ma yasha, wa yamkhu ma yasha. Yamkhullahu ma yasha, wa yusabbitu, yusabbitullah, Allah akan menetapkan ya. Menetapkan itu sudah final. Tapi kalau Allah ingin, oke, kamu tidak mungkin bergeser, kamu mesti dibukai sampai meninggal. Ya berarti itu sudah berkata. Tapi yang tahu ini kan Gusti Allah tahu. Jadi kita, menurut saya, karena itu wilayah kodok qadar itu wilayah Gusti Allah, kita tidak perlu melakukan klasifikasi atau memaksakan diri menentukan, mengunci ya. Oh ini sudah mubrom, oh ini masih mu'allaq, itu tidak bisa. Kapan kita bisa mengatakan ini mubrom? Atau kalau itu sebagai bahasa ya ketika sudah final. Karena sepanjang masih ada kehidupan, di situ masih ada kemungkinan terjadi pergeseran. Allah bisa yusabbit, bisa menetapkan, bisa yamhu. Yamhu itu artinya bisa menggeser. Siapa? Allah yang yamhu ma yasha. Yusbit ma yasha. Ya, yusbit ma yasha itu. Jadi kehidupan ini serba masih dalam potensi. Apa? Potensi itu kemungkinan. Ya, kalau kemungkinan namanya kan mu'allaq. Mu'allaq itu artinya potensi atau apa? Kemungkinan.
Kalau mubrom itu sudah final. Tidak ada lagi potensi itu. Kehidupan mungkin tidak berubah. Selama masih ada hidup, ada tidak berubah? Nah, semua bisa berubah. Jari saja kita yang 5 bisa saja berubah jadi 4 kok. Kalau Allah menghendaki, hilang. Atau lalu kemudian menjadi 6. Ya, tiba-tiba ada tumbuh. Karena jaiz mesian. Wilayah aklinya masih jaiz. Wilayah imannya maksud saya. Wilayah akidahnya masih jaiz. Meskipun wilayah aklinya kita, hukum akalnya tidak mungkin, gitu ya. Tapi hukum keimanan mungkin tidak Allah menjadikan yang namanya jari asalnya 5 menjadi tiba-tiba menjadi 6. Mungkin tidak? Ayo, jawab mungkin apa tidak? Secara keimanan, mungkin apa tidak? Tapi secara logika kita kan tidak mungkin. Logika manusia, ini harus dibedakan. Hukum logikanya tidak mungkin, tapi hukum Allah nek menghendaki mungkin. Karena masih mungkin, maka jangan dimubaromkan. Jariku sudah takdirnya 5, itu mubrom. Tidak. Karena masih ada, sepanjang masih ada wilayah jaiz, maka di situ masih mungkin terjadi wilayah mu'allaq. Nah, kapan kita menentukan teori mubrom dan mu'allaq itu? Kalau segala sesuatunya sudah berakhir. Paham ya? Jika orang sudah meninggal, berarti sudah selesai kodok-kodarnya, baru kita bisa menilai, oh panjen takdiri DE umure 40 tahun, oh takdiri panjen dia kecelakaan, takdir ya. Berarti itu mubrom. Taunya sesuatu itu kan kalau kita sudah terjadi kan. Sebelum terjadi apa kita tahu? Tidak. Karena keputusan Allah itu bersifat misterius, bersifat sesuatu yang tersembunyi yang tidak bisa kita ketahui itu. Kita hanya bisa menjalani berdasarkan yang terjadi pada hukum alam saja itu. Ini berarti di situ ada takdir, ada ciri-cirinya saja. Wong ini ditakdir sehat itu ya gelem olahraga, dia gelem menjaga kesehatan, gelem ini gitu loh ya. Indikatornya saja. Tapi apa itu ya pasti. Nah, menjadi sehat ya belum tentu karena ada sesuatu yang di luar dugaan tiba-tiba ada. Oke? Jadi kalau menentukan mubrom dan mu'allaq gitu ya, memang dalam teori akidah kalau kamu nanti kalau dulu belajar di tingkat kalau sekolah di sanawiyah itu ada istilah qadha mu'allaq, ada qadha apa? Mubrom. Ya, qadha itu keputusan. Keputusan zaman azali itu namanya qadha. Ya, qadar itu ukuran-ukuran dalam semua keputusan, ada standarnya. Allah membuat standar, ya. Jadi segala sesuatunya itu tidak terjadi secara paksaan, tidak terjadi tiba-tiba, tapi Allah sudah menentukan segala sesuatunya. Tapi qadar itu kan misterius. Perencanaan, planning untuk kehidupan yang dirancang, yang dibuat oleh Allah, dan membuat itu bagi Allah juga jaiz, gitu ya, juga jaiz. Pokoknya Allah itu tidak boleh ada keharusan yang berkaitan dengan makhluk. Ya, tidak boleh ada keharusan yang berkaitan dengan makhluk. Kalau kita menjalani kehidupan ada perencanaan itu kan keharusan. Untuk bisa jalan dengan baik kita harus ada planning, itu kan keharusan. Nah Allah qadar bagi Allah itu sebuah pilihan. Ya, sebuah pilihan bagi Allah dan Allah sudah memilih kalau menciptakan sesuatu itu ada qadha dan qadarnya. Karena membuat makhluk itu sesuatu selain Allah. Bagi Allah bagaimana hukumnya? Jaiz. Bagaimana hukumnya? Jaiz. Ada yang bertanya begini loh, kalau Allah tidak menciptakan makhluk, terus siapa yang tahu kalau Allah itu adalah Allah, adalah Tuhan? Ya, terus yang takut siapa nih kalau? Logikanya coba. Karena ada kadang yang bertanya aneh-aneh gitu ya. Nek Gusti Allah gak nggih makhluk, sing ngerti nek Allah itu adalah Tuhan, Allah itu sopo? Ya harus balik bertanya toh, lho sing takut nek gak makhluk iku sopo? Paham? Nek gak ono wong, gak ono makhluk, gak ada makhluknya, terus sing takok sapa lah pokok takok. Berarti gak ono sing takok gitu loh. Dong ndak ini? Nah, Senin-Senin soalnya angel dong ini. Kan ada yang tanya yang aneh-aneh itu. Gusti Allah mungkin ndak ngangkat batu besar, membuat batu yang sangat besar, lalu Allah tidak bisa mengangkat itu. Tidak dijawab gak mungkin.
kok Gusti Allah gak mampu, nek jawab iya kok ya ora iso ngangkat gitu loh ya. Sing salah itu ya pertanyaannya. Pertanyaan yang kontradiktif gitu ya. Kan tidak semua pertanyaan itu benar. Ya. Pertanyaanmu yang salah gitu. Pertanyaan yang salah. Karena Allah itu bisa kuasa menciptakan batu sebesar apapun, kuasa bisa mengangkat besar suatu apapun. Sehingga kalau Anda menafikan salah satu dari pertanyaan, itu berarti pertanyaan yang salah. Ya. Pertanyaannya yang keliru. Sama dengan orang mengatakan, bisa enggak saya mengunyah tanpa ada yang dikunyah? Ya enggak bisa, kan mesti harus ada yang dikunyah. Ya. Namanya juga pertanyaan selindru ya. Selindru itu pertanyaan yang enggak logis. Ayo, silakan. Nanti, ya. Terkait dengan masih anggota dan anggota. Apakah kita dibolehkan membaca kehidupan kita dari mungkin dari pertama apa yang kita lakukan seperti mungkin tahun-tahun sebelumnya, terus kemudian sekarang, terus kemudian akan datang sehingga kita menjalani lagu hidup kita ya kita semengalirnya, maksudnya semengalirnya tetap ikhtiar tapi enggak terlalu menggebu juga, enggak terlalu istilahnya nyantai. Apakah boleh? Apa boleh membaca kehidupan masa lalu terus dari mana membaca taunya? Membaca takdir dari pengalaman kita terus oh ternyata ketika dulu seperti ini jadinya sekarang. Ya kalau bolehnya boleh ya, itu pilihan ya. Hidup itu mau slow, mau apa, ngoyo itu urusan pilihan ya. Jadi begini, itu kaitannya kan takdir kotor-kotorkan. Intinya manusia itu tidak bisa kita membaca takdir itu tidak bisa, ya. Lalu kita bisa atas dasar pengalaman yang dulu kita anggap itu takdir. Nah, ini ya kan sebenarnya itu ya kamu tanya. Tidak bisa. Ya, sekali lagi karena kita tetap misteri takdir itu ya. Indikator saja. Nah, Nabi hanya mengajarkan begini, kalau sesuatu itu ditakdirkan, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Nek kepingin ruh barang itu ditakdir Gusti Allah, biasa nih. Nah, kalimatnya itu benar biasa nih. Layasirun. Allah akan memberikan kemudahan untuk menuju terwujudnya sesuatu takdir yang misteri itu. Ya, sekali lagi, kalau ada takdir, maka Allah akan memberikan kemudahan. Layasirun. Ciri dari sesuatu itu ada takdir, itu pun hanya suatu ciri loh ya. Apakah takdir betul kita juga tidak tahu, karena tidak tahu mudah apa tidak itu juga bisa relatif ya. Kita mengatakan oh ini gampang, oh ini kok enak ya, kok ini enak ya, belum tentu. Jadi sekali lagi kehidupan disitulah maha adilnya Allah, begitu misteri dalam hidup, maka kita disuruh untuk mempertegas misteri itu. Menjemput takdir lah kalau bahasa orang sastra itu ya. Jemputlah takdirmu dengan ikhtiar yang maksimal. Tapi apakah ketika ketemu itu ada takdirmu, tetap berdoalah bahwa itu takdir yang terbaik. Nah, itu bahasanya begitu. Karena sekali lagi kehidupan takdir itu misteri dan bisa saja kalau sebelum finish, sebelum final, sebelum akhir kehidupanmu di dunia ini, maka segalanya masih bisa berubah. Tidak mubrom, tidak final gitu ya. Sehingga kita tidak bisa membuat pengalaman yang kemarin lalu untuk menentukan langkah kita, oh aku pengalaman ini kayak gini. Boleh saja, boleh. Tapi tetap jangan memastikan. Oh aku pengalaman kayak ini aku tak ngini pasti tidak berhasil, tidak boleh memastikan itu. Karena segalanya terjadi kan banyak faktor ya. Banyak faktor karena kondisi, karena ini, karena apalah macam-macam. Tetap saja ikhtiar itu berdasarkan norma sunnatullah. Sekali lagi ya, norma itu jangan berdasarkan takdir. Berdasarkan apa? Ikhtiar itu loh ya. Ikhtiar itu ukuran atau standarnya kamu bergeraknya harus berdasarkan sunnatullah. Kalau kamu ikhtiar ingin sehat, ya tentu di situ ada sunnatullahnya. Kisi-kisi sehat itu kan ada.
standar untuk sehat menurut ukuran ilmu, nah itu namanya kisi-kisi ya. Kisi-kisi sunatullahnya ikuti saja. Di situ insya Allah ada takdir. Tapi kita juga tidak bisa memastikan, ya. Ketika kita ikhtiar mengikuti terhadap sunatullah, maka itu berarti indikatornya di sana ada takdir kalau dimudahkan. Tapi apakah itu pasti ngono? Yudhur karuan. Wong wis hati-hati apa mesti umurnya panjang? Dia pasti akan sehat mungkin iya, tapi apakah umur panjang belum tentu juga. Wong untuk mati itu tidak perlu sehat, tidak perlu apa sakit, gitu. Kadang seger bugar. Tiba-tiba ada mobil yang bannya lepas. Nyelonong, diet, wae melaku ya. Wae lari itu kan sehat. Tiba-tiba ada banyak mobil, atau tiba-tiba ada supir ngantuk, nyelonong, tubruk, mati dia. Ketika mati dia sehat apa tidak? Sehat dong, dia melaku-melaku kok ya. Makanya sehat tidak terkait dengan sakit itu tidak sepenuhnya terkait dengan sebuah takdir yang terkait dengan kematian itu. Tapi untuk Anda bisa sehat, ada kisi-kisinya. Apakah mesti orang itu sehat? Belum tentu, karena faktornya begitu banyak. Itulah ya. Tapi ikhtiar, sekali lagi, ikhtiar itu kita lakukan berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Sunnatullah. Pinter itu takdir Gusti Allah. Final ya, finishing dari sebuah anak pinter, anak bisa paham. Tapi ikhtiar itu sunnatullah kita, harus kita lakukan. Sehingga kalau kita bisa melakukan proses pembagian kayak ngono itu enak gitu loh ya. Jangan cepat-cepat kita mengatakan takdirku panjang ini, aku tak ngene ae gitu. Kok sepertinya tahu saja takdir itu apa gitu loh ya. Atau sebaliknya dia sama sekali tidak berpikir takdir, semuanya saya berusaha semaksimal mungkin, ini pasti berhasil. Kalian pasti juga tidak boleh. Ya. Sehingga aku harus berusaha semaksimal mungkin, ku karek ndonga muga-muga diberikan takdir yang terbaik oleh Gusti Allah. Itu yang paling benar ya, corkasannya yang paling pas itu dari segi akidah dan dari segi hak kita ikhtiar untuk melakukan keimanan kita kepada qada qadar. Lakukan yang terbaik, setelah itu serahkan kepada Gusti Allah. Yakinlah kalau sesuatu, nah ini ya, yakinlah kalau sesuatu kita lakukan dengan terbaik berdasarkan sunnatullah, maka Allah akan menakdirkan yang terbaik seperti yang kita inginkan itu. Ya. Namanya sunnatullah dan hak ikhtiar. Nah ini sudah angel-angel gampang, nepakno dalam perbuatan itu sudah angel-angel gampang. Karena kita juga punya gelisah, kita punya capek, kita juga punya harga diri, kita punya macam-macam lah. Kita punya keterbatasan tenaga, energi gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita memaksakan takdir untuk diri kita sendiri, membuat takdir dewi lah gitu. Membuat takdir sendiri. Ya wis panjenengan aku tak meniki. Lah apa sih ngoyo-ngoyo panjenengan ku isi jatah kene sakmene. Pokoknya kadang orang itu muncul jabariyahnya, kadang muncul qadariyahnya gitu loh ya. Jabariyah itu tadi. Fatalisme menjadikan diri kita ini lemah, pokoknya nunggu takdir gitu ya. Iki potongannya wong sing kemulan sarung biasanya kumbruk ya. Potongan wong sing ora patek duwe semangat gitu ya. Tapi sebaliknya orang yang semangat, planning, pokoknya berdasarkan konsep, manajemen, rasionalitas, itu terlalu qadariyah. Orang kayak di pangeran, kayak di pangeran. Ya jabare kok di pangeran dewi gitu ya. Ya pada salah ya, itu pangeran yang ngekei hak kepada kita kok sudah. Ya, paham ya? Salah juga gitu ya. Nanti mangan cik nunggu pangeran, takdir mangan ya aku mangan, kak yuk kak. Ya mati tenan. Ya. Urusan mangan, urusan pilihan. Ya porsi itu menurut saya. Ya lalu kemudian porsi penggabungan antara Jabariyah Qadariyah itu, dua konsep pemikiran itu yang paling pas itu dalam teori kasab itu. Kalau kita tetap yakini ada qada qadar Allah, tapi tetap kita berikhtiar yang maksimal, ketika tidak berhasil itu tetap kita melihat secara sportif. Oke lah, panjang sak derma usaha. Tidak usah putus asa, kita harus usaha lagi. Itu kan enak jadinya. Ya sudah, kita sudah ikhtiar. Minimal enteng, hidup itu enteng sesungguhnya. Sekali lagi, cara pemahaman kita terkait dengan qada qadar dari kehidupan itu menjadikan hidup kita ini enteng apa ora enteng itu kono. Orang putus asa, orang lalu kemudian terjebak dalam penyesalan yang berlebihan itu ya nggak pas.
pemahaman terkait dengan apa qada qadari Gusti Allah tadi. Iya, kita tambah panas ini kalau ngomong qada qadari itu gak ada tai-tai. Ya, saya agak sedikit tahu karena dulu saya itu pertama mulang akidah. Ya. Mulang kitab akidah. Namanya kitab Husnul Hamidiyah. Di Aliyah Tebir. Jadi keluar Aliyah, jadi guru, dikon mulang, sing diulang adik kelas saya. Yang biasa itu Lina. Langsung suruh ngulang kitab akidah itu namanya Husnul Hamidiyah. Wah, cek. Semangat itu cek. Karpe dewi itu ya. Sing diulang adik kelas bisa. Ya. Lebih tua dari saya kadang gitu ya. Yang ngewengkel gitu itu ya. Ngewengkelan gitu. Sing tulang ngewengkel karena masalah akidah kan misteri semua gitu kan. Banyak hal gitu ya. Tapi itu ternyata yang menjadikan pengalaman yang menurut saya menjadi awal yang baik saya untuk memulai kajian keilmuan agama itu karena diawali dari sebuah persoalan yang mendasar tentang akidah itu. Ya. Ya gue deh, pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh ngono kuwi. Cul gitu ya. Nah, itu akidah itu ya. Terus mulang akidah akhlak, di tambak beras itu mulang akidah akhlak. Sampai elek itu. Yang diulang sekian kelas, yang diulangnya kok pelajarannya sama akidah akhlak. Itu setengah kayak orang ngapal gitu ya. Belenger sampean. 3 tahun udah. Tapi karena saya kepala Aliyah Tebireng, jadi sehingga bisa memilih pelajaran. Sakarepku gitu ya. Pengen ngulang tata negara, bisa ngulang tata negara. PPKN, ngulang usul fikih, ngulang tarikh tasyrik. Jadi pelajaran kuape tak injiwi kabeh gitu ya. Bosen iki gede pelajaran iki, bosen iki. Namanya juga kepala sekolah kan? Biyen ya. Bisa golek pelajaran sakarepe dhewe. Bosen ganti pelajaran mana? Golek pelajaran. Dan saya pernah ngajar biologi loh ya. Saking kepeksone gitu ya. Pengen nyoba kesaktian, tapi akhirnya ya isinya dalil tok gitu ya. Kalau tahu Quran biologi ini. Orang ngomong biologi nih. Tapi zaman biyen ngono ya suape ya. Golek guru kan angel jan biyen ya. Saya kalau waktu kuliah ngajar di kampus itu di UIN Tulungagung itu ngajar saya kelas-kelas berat, filsafat hukum, sosiologi hukum, antropologi gitu ya. Hukum positif tentang Undang-Undang Dasar 45 konstitusi gitu ya. Jadi memang ngulang di mana-mana dan pelajaran itu kabeh gitu ya. Itu tadi gitu. Orang karena melihat saya kan dari pondok, ngaji pantas, ngulang kita pantas gitu ya. Saya fakultas hukum, nah, sehingga saya pantas ngajar yang berkaitan dengan hukum. Jadi akhirnya cuma bercampur gitu. Saya aktivis, jadi kalau ngasih pelatihan organisasi juga begitu gitu, tentang manajemen, tentang apa itu jadi ini gak karu-karuan gitu ya. Gak karu-karuan itu sembarang mesti pelajari gitu ya. Ya itu teorinya seperti itu. Oke. Rabbi fa'anfa'ana bi barakatihim wa ahdinal husna bi hurmatihim mitana fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.